Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan bagaimana mengkonversi tanggal Masehi ke tanggal Hijriah. Berbicara masalah kalender, sebenarnya kalau di Microsoft Excel, saya akan coba buka dulu. Ketika kita klik new di sini, ini saya contohnya udah memilih 3 kalender kan. Jadi di Microsoft Excel ini sebenarnya sudah disiapkan berbagai macam jenis kalender ya. Format-format kalender yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Berikut rumus-rumusnya, tinggal mengikuti rumusnya. Contoh saya cari di sini ragam jenis kalender. Saya tulis kalender. Maka di sini muncullah berbagai macam jenis kalender. Di sini ada yang disediakan untuk 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 1 semester, tergantung di sini banyak format ya. Misalkan saya akan mencoba 1 semester, ini yang 1 semester ya. Kita klik yang ini, kemudian create. Nah, setelah itu kita lihat kalendernya di sini. Di sini 2022 ini otomatis ya. Kalau kalau dikasih rumus year kemudian today, maka dia akan menghitung pada saat aktif ya, sesuai dengan jam yang ada di komputer. Ini kalau misalkan kalendernya sudah dari format Microsoft Excel. Dan di sini sudah ada rumus-rumusnya. Kita mengikuti saja. Rumusnya seperti ini. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana membuat kalender itu dari nol, ya, dari nol. Jadi tidak menggunakan format yang disediakan oleh Microsoft Excel. Kemudian kita akan membuatnya kalender tersebut dikonversi ke tanggal Hijriah. Baik, kita langsung saja klik file new di sini. Yang ini kita buang saja dulu, kita tutup. Di sini kalau misalkan nama hari, saya mulai dari sini saja, saya perbesar saja dulu. Di sini kalau misalkan nama hari berarti kita bisa tulis ya seperti ini. Kemudian kita tarik saja sampai Sabtu kan, seperti ini ya. Ini kalau kita tarik saja, tapi kita juga ini bisa menggunakan rumus. Tapi kalau rumus langsung berarti kan ini masih kosong, jadi nanti acuannya susah. Oke, kemudian di sini saya isi dengan bulan, hitungan bulan. Di sini saya isi dengan tahun. Contoh gini aja, misalkan ini kita mulai dari bulan Januari, kemudian ini tahun 2022 seperti itu ya. Kemudian yang tengah kita kasih nama untuk nama bulan ya, rencananya seperti itu. Setelah itu kemudian kita akan membuat nama bulan sesuai dengan jumlah bulan di sini, kemudian tahun yang sedang berjalan. Berarti sama dengan kita menggunakan rumus date, kemudian di sini ada jelas ya, berarti tahun dulu, kemudian bulan, kemudian setiap bulan itu pasti tanggal 1. Kurung tutup, enter. Maka ketika kita enter, otomatis di sini formatnya komplit ya, ada tanggal, bulan, dan tahun. Sementara yang kita inginkan adalah hanya nama bulan. Berarti di sini kita klik kanan, format cell, kemudian kita ke custom. Kenapa tidak memilih date di sini? Karena di sini tidak ada format untuk nama bulan saja. Berarti kita pilih custom. Perhatikan di sini, ini sampelnya sudah kelihatan. Ini ada day, garis miring, month, garis miring, year 4 kali. Berarti kan
2 angka untuk hari, 2 angka untuk bulan, 4 angka untuk tahun. Jadi kalau misalkan pingin di sini kan rencananya mau bulan saja, berarti kan mon. Kalau 2 ini menjadi 01. Jadi yang muncul nanti hanya jumlah bulan tersebut atau nilai bulan tersebut. Bulan Januari berarti ke-1, bulan Februari berarti ke-2. Nah, untuk memunculkan kalimat Januari, Februari dan seterusnya sesuai dengan nilai bulan di sini, maka kita M-nya 4 ya. Maka di preview akan muncul Januari. Seperti ini. Jadi ketika nanti kita klik 2, maka di sini langsung Februari seperti itu ya. Setelah itu kita akan membuat tanggalnya di sini ya. Berarti di sini kita kasih rumus seperti ini, sama dengan acuannya adalah ini kan, acuannya ini Januari, yang ini, yang kolom C3, kemudian min di sini ya. Kemudian di sini kita pakai rumus weekday, tetap acuannya adalah Januari, kurung tutup, plus 1 seperti ini, maka menjadi Desember. Berarti minggu ketika Januari 2022 di hari Minggu sebelumnya adalah masih bulan Desember. Nah, di sini kan kita inginnya adalah tanggal saja, berarti klik kanan, kemudian format cell, kita tanggal saja. Kalau tanggal saja berarti kita memasukkan D-nya 2 saja. Jadi kalau D-nya 4 itu menjadi nama hari. Kalau D-nya 2 adalah tanggal. Kemudian oke. Maka ini menjadi seperti ini. Kemudian yang ini berarti yang ini plus 1 ya, seperti itu, kemudian enter. Setelah itu kita tinggal tarik saja seperti ini. Maka di sini ketahuan bahwa 1 Januari 2022 adalah hari Sabtu, sudah ketahuan kan? Berarti yang ini adalah masih bulan Desember 2021. Yang ini berarti sama dengan klik yang ini, kemudian plus 1 enter, maka menjadi tanggal 2 ya, seperti itu. Kemudian yang ini kita tinggal tarik saja seperti ini, lalu kita blok semua yang ini, kemudian kita tarik ke bawah tergantung kebutuhan. Di sini kan berarti yang ini tidak ya, berarti sampai sini. Ini Desember 2021, berarti yang ini adalah Februari 2022. Yang masuk ke Januari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari di sini. Nah, untuk tanggal Masehi ini sudah selesai ya, tanggal Masehi. Jadi kalau misalkan saya tulis 2 di sini, maka di sini lihat bahwa tanggal 1 Februari ini adalah hari Selasa. Kita enter, kita isi 2, maka jelas di sini hari Selasa ya. Berarti ini masuk ke Januarinya gitu kan. Jadi masuk ke Januarinya, ini masuk ke bulan Maret ya, baru masuk ke bulan Maret seperti itu. Oke, kita kembalikan ke bulan Januari. Kemudian ini kita akan konversi ke Hijriah. Kita akan konversi ke Hijriah. Bagaimana mengkonversi ini ke Hijriah? Tanggal 26 Desember ini bertanggal berapa di bulan Hijriah? Di bulan Hijriah. Berarti kita coba samakan dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan buat seperti ini dulu sementara. Seperti ini. Nah, ini kita kopikan saja dulu. Nah, ini kan untuk bulan Hijriah ya, kita konversi.
Oke, untuk sementara kita atur formatnya dulu. Oke, sudah ya. Untuk mengetahui tanggal Hijriah, ini tanggal 26 di bulan Desember ini tanggal berapa di bulan Hijriah, kita konversi. Untuk mengkonversi berarti kita menggunakan format tanggal daripada Arabik ya, atau daripada Hijriah. Berarti kita tulisnya di sini sama dengan teks, kemudian setelah teks ini, karena yang akan mengkonversi dari mulai tanggal 26 nanti keseluruhan. Kemudian titik koma. Kalau titik koma tergantung daripada komputer ya, format komputer. Ada yang titik koma, ada yang koma ya, seperti itu. Kemudian tanda kutip, kurung buka ya. Kemudian di sini ada tanda dolar min. Rumus untuk konversi Masehi ke Hijriah adalah 1170401. Seperti itu. Tutup, kemudian tanda kutip. Nah, ini kan untuk konversi saja. Ini ada yang kurang. Kita mau mengambilnya tanggal saja, nama hari saja, bulan saja, atau tahun saja. Berarti kita di sini tinggal isi dengan apa yang kita inginkan. Kita kan pinginnya bilangan tanggal, bukan nama harinya, karena nama hari sudah dikasih. Di sini ada minggu kan. Seperti tadi untuk memunculkan tanggal itu hanya 2 saja. Berarti day. Itu untuk tanggal. Kalau bulan berarti mm. Kalau year berarti y gitu kan. Kalau misalkan nama hari berarti tinggal D-nya 4. Itu nanti jadi nama hari di Arab. Pasti kalau minggu itu berarti Al-Ahad gitu kan. Ya, seperti itu. Kalau misalkan Senin Al-Isnin seperti itu. Kalau D-nya 4, ini D-nya 2. Ya, setelah itu kita kurung, tutup, dan enter. Maka di sini muncullah tanggal 26 Desember ini adalah tanggal 22 di bulan Hijriah. Kemudian kita tarik saja ke sini. Seperti ini. Di sini ada bulan yang berbeda ya. Ini bulan sebelumnya. Ini bulan yang berjalan sampai sini. Kemudian ini bulan berikutnya. Itu. Nah, ini jadi pertanyaan juga ya. Jadi pertanyaan, saya akan geser ke bawah. Jadi pertanyaan, ini tanggal ini sudah Hijriah, tapi ini masih dua-duanya masih seperti ini. Angka dua-duanya ini harusnya ini kan angkanya angka Arab, ya. Angkanya angka Arab. Coba kita convert dulu, ya. Kalau ini konversi dari Masehi ke Arab atau ke Hijriah, sekarang kita rubah jenis daripada angkanya ini dari jenis biasa ke jenisnya Arab. Oke, di sini kita memakai rumus seperti ini. Ambil ini, gitu kan? Kemudian titik koma, tanda kutip, buka seperti itu, kemudian dolar, min, di sini 2 juta ya, 123, 123, tutup. Di sini terserah mau 1 mau 2, maksudnya gini, kalau nolnya 1 berarti seperti ini ya, ada 01, 02, 03, berarti 2 angka. Jika angkanya satuan di bawah 10 berarti harus 2 angka. Jadi nanti hasilnya 01, 02 seperti ini. Kalau misalkan kita maunya misalkan 1 saja tanpa ada 01 atau 2 saja tanpa ada 02, berarti kita maunya 1.
seperti itu. Kemudian kita tanda kutip, kurung, tutup, dan enter. Maka berubah angka yang biasa menjadi angkanya angka Arab. Kemudian kita tarik. Kita tarik seperti ini. Nah, ini kan kosong ya. Nah, ini sudah menjadi angka Arab kan, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang saya maunya gini. Jadi satu kali rumus ini langsung angkanya langsung angka Arab. Sekarang kita gabung berarti kan tadi langkahnya dari Masehi ke Hijriah ini dikonversi dulu, setelah dikonversi dirubah gitu kan, seperti itu. Nah, berarti rumusnya kita gabung seperti ini ya. Saya tulis di sini sama dengan teks. Gini sajalah supaya jelas gini. Kita lihat dulu rumus yang ini. Ini rumus. Ini rumus untuk mengkonversi dari Masehi ke Hijriah. Kalau yang ini rumusnya kalau yang ini rumusnya adalah rumus untuk merubah angka biasa ke angka Arab. Jadi dari 22 seperti ini menjadi 22 angka Arab ya. Yang ini. Jadi kita tulis di sini. Ke Hijriah, pindahkan dulu. Biasa. Kemudian yang kedua ini adalah merubah angka menjadi Arab ya, seperti ini. Nah, ini rumusnya. Mengkonversi ini hasilnya. Kemudian merubah ini hasilnya. Sekarang kita gabung ya. Gabungnya begini berarti. Jadi digabungnya begini. Saya akan coba tulis ini. Nah, ini adalah yang berada di sel J6 kan, yang di sini. Jadi ketika kita membuat rumus ini maka hasilnya J6 ini. Berarti kita tulis dulu di sini J6. J6 rumusnya adalah ini. Kemudian untuk yang 22 ini J13 ya. Ini J6. Di sini bisa ya. J6, ini J13. Seperti ini. Nah, sekarang kita gabung seperti ini. Jadi kita konversi dulu. Nah, ini kita konversi dulu ya. Kita konversi dulu. Setelah dikonversi, kita rubah. Berarti rumusnya langsung di sini ya. Rumus yang terjadi di E6 sekarang bukan ini, tapi kita rubah menjadi begini. J6 ini kita masukkan ke yang J13. Berarti gini ya. Teks. Nah, teks. Teks ini J6. Yang ini kan J6. Jadi di J13 tadi kan teks J6. J6-nya ini dirubah jadi rumus yang ada di J6. Jadi kita menuliskan rumus yang di J13 yang ini teks J6 kemudian perubahan ke angka Arab. Berarti yang J6 kita rubah, yang J6 ya, yang ini yang J6 yang ini kita rubah menjadi ini. Nah, ini J6 ya, J6 kemudian titik koma.
Nah, yang ini kita masukkan. Yang ini kita masukkan. Jadi bentuknya seperti ini. Teks J6, ini J6 kan. J6 ini adalah mengkonversi dari Masehi ke Hijriah. Setelah dikonversi, rumusnya akan berlanjut ke rumus merubah angka biasa ke angka Arab. Seperti ini. Kemudian, sekarang kita coba ya. Ini saya hapus. Saya hapus semua. Delete ya. Saya hapus. Saya akan coba rumus ini langsung. Di sini. Nah, jadi rumusnya langsung ke B6, ke 26. Jadi teks B6, jadi B6 dikonversi dulu. Setelah dikonversi kemudian dirubah menjadi angka Arab seperti ini ya. Oke. Kita tutup dulu, kemudian coba enter. Maka menjadi langsung 22. Jadi tidak perlu 2 kali perubahan. Kalau tadi itu dari Masehi ke Hijriah, dari Hijriah dirubah ke angka Arab. Setelah itu kan tinggal kita blok seperti ini. Selesai. Nah, itu cara bagaimana mengkonversi dari tanggal Masehi ke tanggal Arab, ke tanggal Hijriah, ke tanggal Hijriah. Jadi supaya langsung di sini ada angka Arabnya, ya, ada angka Arabnya. Kemudian di sini ini sudah ya, sudah menjadi tanggal Hijriah. Kemudian saya ingin mencoba merubah harinya menjadi hari Arab juga, berarti tinggal sama dengan ya. Kemudian yang ini, jadi kita tambah teks saja ya, tambah teks ini J6, kemudian di sini D ya, 1 2 3 4, kemudian tanda kutip kurung tutup enter, maka menjadi ahad ya. Yang ini menjadi ahad. Jadi rumusnya adalah ini ya, kita kembalikan ke rumus asal. Ini kan D-nya 2 menjadi tanggal, tadi D-nya menjadi 4 kan. Ini kita tarik, sekarang kita tarik. Maka di sini menjadi huruf Arab. Al-Ahad, Al-Isnin, As-Salasa, Al-Arba'ah, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabat. Ya, seperti itu. Untuk video berikutnya nanti saya akan membahas tentang bagaimana merubah tanggal ini sesuai dengan keinginan. Misalkan ada tanggal di luar bulan ini akan menjadi abu-abu, tidak kelihatan. Jika tanggal masuk ke bulan yang ini maka kontras kelihatan. Kemudian saya akan mencoba nanti di video berikutnya adalah mengatur menandai hari libur itu dengan tanda merah secara otomatis ya. Kemudian saya juga akan membahas bagaimana mengetahui ini bulan apa sih gitu kan. Ini bulan apa? Dari sini sampai sini bulan apa? Dari sini sampai sini bulan apa? Dari sini sampai sini bulan apa? Seperti itu. Silakan ikuti terus channel ini. Insya Allah di sini ada 4 materi ya, ada 4 materi. Materi pertama ini, materi kedua adalah menandai bulan mana yang masuk ke bulan ini dan mana yang bukan masuk ke bulan ini. Kemudian memunculkan nama bulan di Hijriahnya. Kemudian video berikutnya adalah bagaimana menggabungkan keduanya seperti kalender ya. Kalender kan ada
tanggal Masehi, tanggal Hijriah. Jadi satu di hari Minggu ini ada 2 tanggal. Materi keempat nanti ada pembahasan tentang ada tanggal Masehi, tanggal Hijriah, dan ada tanggal Jawa disertai dengan identitas hari, ada Pon, Legi, Kliwon, dan sebagainya. Oke, untuk sementara video yang pertama ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.